Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Palembang siang ini. ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Palembang siang ini. Ya, pendengar Palembang siang ini segera saja kita hadirkan acara untuk Anda Palembang Bisa hari Senin 15 Januari 2024. Segera Anda dengarkan Palembang Bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pecinta Pro 1 di mana saja Anda berada. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini di acara Palembang Bisa hari Senin seperti biasa UMKM hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Dan sudah hadir narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol bersama hingga menjelang pukul 11 nanti, yakni Kang Anan. Ini panggilan akrabnya. Kalau nama lengkapnya adalah Samsul Anan. Kita akan ngobrol seperti apa yang digelutinya saat ini, usahanya luar biasa selama 7 tahun, yakni yang namanya bubur ayam Joli. Ya, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Kang Anan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, sehat, Semangat semangat pagi Saya happy menjelang sekali siang. pagi ini diminta Alhamdulillah. Mbak Nadiar untuk ke RRI ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak berkah bersama. Amin. Padahal ini sudah lama kita program, hari ini Iya. baru terwujud ya. Betul, waktu itu kebetulan saya lagi di luar Palembang. Iya, jadi memang rezekinya di hari Senin tanggal 15 Januari kita perlu catat ya. Yes. Baik, kalau manggil Kang kayaknya udah dewasa banget, tapi ngelihat mukanya masih anak-anak gitu, imut-imut gitu ya, Pak. Terima kasih. Kelahiran tahun berapa nih kayaknya? Coba kita bikin kuis aja. di Kuis bawah aja ini. ya. Baik Kang Anan, ini namanya asli Samsul Anan. Iya. Kelahiran Purbalingga. Purbalingga Jawa ya, Tengah. Jawa Tengah. Iya, saya Nah, ngerantau ke Palembang 2007. 2007 Iya. sudah di Palembang. Palembang. Betul. Oke, saat itu masih bujang? Masih bujang. Masih bujang. Ting-ting. Berarti dapat istrinya orang Palembang ya? Iya. Luar biasa. Berarti Palembang membawa berkah dong ya. Alhamdulillah banyak berkah buat saya. 2007 udah di Palembang. Iya. Baik, ini usahanya bubur ayam Joli. Bubur ayam Joli, betul. Joli. Jadi saya Joli tukang itu bubur ayam. JOLI. Itu JOLI. ada singkatan nggak sih itu? Sebenarnya ada makna yang kami berdua sematkan di sana. Tapi mungkin lebih asik kita tunggu sampai di penghujung diskusi kita, Mbak. Oh, Bocorannya nanti ke sana. jadi Sebenarnya Joli itu apa sih atau siapa sih gitu? oh iya, jadi nanti kelupaan nanti. Nggak apa-apa, nanti saya ingetin aja. Ingetin ya. Jadi nanti di penghujung baru dikasih tahu ya. Oke, nah Kang Anan, kok Yap. milih bubur sih? Padahal di Palembang ini kan kulinernya empek-empek, Oh iya, model betul. tekwan. Kenapa nggak terpikir ke situ malah ke bubur gitu? Sebenarnya kalau bicara terpikir banget sih. Cuman kita memilih untuk maksudnya gini, Iya, itu kan sudah banyak pelakunya. iya. Kalau bahasa teman-teman sudah berdarah-darah gitu industrinya gitu. Maka kemudian kami berdua memilih, saya dan istri memilih untuk yang tidak biasa seperti apa, dan kemudian kita relate dengan pengalaman kami dulu ketika kita pernah di dunia office hour ya. Gitu. Iya. Jadi ada hal-hal apa yang kemudian bisa diaplikasikan ke situ. Dan ketika Joli lahir, sebenarnya Joli dilahirkan pada saat saya masih jadi tukang martabak brownies waktu itu di kota Palembang. Oh iya. Saya siapkan sebagai additional revenue dari martabak brownies itu sendiri. Dalam perjalanannya kemudian ternyata Joli memberikan banyak lebih dari sekedar hikmah sih. Karena martabak brownies tidak siap dengan kondisi pandemi saat itu. Saat itu. Kemudian ya dibilang sedih, sangat sedih karena apa yang kami lahirkan kemudian tidak bisa kami pertahankan. Tapi yaitu Tuhan memberikan kita banyak hikmah dari banyak cerita dan kondisi, dan kemudian melihat Joli bisa dipertahankan, dan kemudian kita melanjutkan perjalanannya di 2019-2020 lebih fokus di situ. Baik. Gitu Oke. cerita awalnya. Ya, jadi dari awalnya itu memang sudah bubur ayam ya? Bubur ayam. Bubur ayam. Yap, Oke. betul. Nah, waktu perjalanan di awal berdirinya bubur ayam itu kan banyak tantangan tuh, karena tidak semua Banget. orang Iya. menyukai namanya bubur. Nah, Iya. bisa Betul. dipresentasikan kalau orang Palembang tuh kalau ditanya bubur ini mungkin
kalau dikasih ini mungkin 40-60 lah ya gitu ya. Nah kalau Ya, itu secara kasat mata, ya. ternyata seperti apa saat di survei dari Kang Ana? Ketika 2018, 2019 kita mencoba katakanlah bahasa bisnisnya itu memvalidasi apa yang Iya, kita lahirkan. Karena kan kita juga tidak mau terbawa emosi. Kalau bahasa kita kan uji kito gitu ya. Maka kita harus memvalidasi ke market seperti apa tantangan dan potensinya. Dan kita melihat memang kalau kita flashback ke 2017, 2018, kenapa kita melahirkan Joli dan memilih hadir di industri bubur ayam iya, tanpa kuah, tanpa itu kuah, karena iya. salah satunya itu tadi sih Mbak Nadia sudah singgung tadi bahwa kebanyakan di Palembang kan memang industri bubur ayam itu bicara soal bubur ayam yang berkuah-kuah. Yang berkuah, iya, Bisa dibilang hampir semua pelaku bubur ayam waktu menawarkan produk itu. iya, Kita melihat itu tadi saya cerita bahwa saya sama istri punya pengalaman yang kita menikmati bubur ayam yang tanpa kuah kok enak gitu dan terlihat elegan dan modernnya iya, lahir di situ. Maka kemudian kita sama-sama terutama istri sih karena memang di Joli kami berbagi tugas mana dia. Jadi istri itu ada di product development bertanggung jawab di sana ngurusin SDM dan finance. Kalau saya kegiatannya untuk exposure keluar bicara marketing dan branding dan narasi keluar. Jadi istri yang effortnya memang jauh lebih besar untuk iya, bagaimana kami bisa melahirkan produk yang bubur ayam tanpa kuah yang sesuai yang kita mau awalnya dan kemudian kita adjust dengan kemauan market yang kita tuju gitu. iya, Dan ya betul sih tantangannya luar biasa sih. Sangat tidak mudah sebenarnya melahirkan karena kan betul, kalau bicara pelakunya sendiri kita punya data waktu itu ada 189 catatan kami pelaku usaha bubur ayam yang menyebut dirinya jualan bubur ayam. iya, Jadi memang bagaimana caranya kita bisa lahir di permukaan yang kalau kita yang tadi sempat disinggung ada pelaku-pelaku yang sudah 18 tahun, 15 iya, tahun, 20 tahun oke, lebih. Bagaimana caranya kita atau Joli lahir dan kemudian mendapat sebuah perhatian khusus gitu ya dari marketnya. Maka validasi dan belajar dan mengaplikasikan dan kemudian kita evaluasi dalam perjalanannya, kita mendapatkan semangat baru, iya, evaluasi baru, hal-hal baru dan kemudian apa yang bisa kita berikan terhadap market yang sudah kita tuju, terus kita validasi dan terus kita evaluasi. Jadi perjalanannya di awal ya kurang lebih begitu Mbak Nadir. iya, Yes, tantangan ya. tantangan. Tapi selalu tidak patah semangat waktu itu. Ternyata memang harus Harus sabar gitu ya. betul. Kalau sabar iya sih, Iya ya, pasti. namanya juga pelaku usaha ya. Usaha. Seringkali ada bahan baku naik, kemudian bahan-bahan utama naik. Kayak akhir tahun ini kita juga tantangan di harga bahan baku dan kemudian harus Iya, berpikir ulang soal HPP dan segala macam dan keputusan seperti apa juga terjadi. Apalagi lambat laun kan namanya produk itu kan mudah sekali ditiru ya. iya, Maka kita fokusnya bukan ke sisi ngotak-atik produknya dan bagaimana kita bercerita. Sekarang tugas kita kan sebenarnya bagaimana kita mengenalkan produk kita ke iya. market yang kita tuju dengan narasi-narasi positif dan cara marketing yang pendekatannya sudah pasti tidak mudah gitu. Karena pelakunya sudah sangat banyak gitu. Baik. Gitu Mbak Nadia. Ya. Pendengar siaran kita, Anda bisa saksikan langsung di channel YouTube di Pro 1 Palembang. Anda bisa lihat langsung tuh produknya. Yes. Seperti apa bubur Joli. Ada di depan Iya, saya. ada di depan, Bisa warna oranye. diintip dulu. Kebetulan sama dengan Pro 1 nih warnanya. Iya. Oranye jadi semangat dan produktif. Oranye ya. Betul. Kenapa sih milih warna oranye? Nah, saya nanya dulu gitu. Bocorannya mungkin karena alhamdulillah saya belajar dan saat ini masih belajar. Jadi Iya. ada satu sisi dunia brand yang selama ini saya dalami. Ternyata warna orange itu secara psikologi juga memberikan sebuah emosional hal yang fun, kemudian modern, kemudian ada productivity di sana. Oh, Maka gitu itu yang ya. kemudian kita pilih dan kemudian kita pakai kesehariannya sebagai Baik. identitas. Itu kenapa sampai memilih warna oranye ya. Betul. Packagingnya sudah sangat cantik, elegan, terima kemudian apa ya? Kalau dibilang itu memang pas banget gitu kalau untuk milenial ya. Mudah-mudahan. Iya, ini tadi disebut marketnya apa sih sasarannya? Untuk usia berapa ini sebenarnya bubur ini? Ya, Joli lahir memilih di segmen katakanlah Iya. apa ya usia-usia kalau dibilang remaja mungkin di atas remaja. Di atas remaja.
Kalau yang usia yang kita tuju sebenarnya 27 sampai 32 atau 35. Jadi orang-orang yang memang sudah mature dalam Iya. kehidupannya, sudah punya penghasilan yang cukup karena untuk jajan semangkok bubur ayam mungkin perdebatannya di lingkungan itu kan Iya. duit segitu mendingan kita beliin Taiwan mie misalnya gitu Iya, ya. banyak dapat Mungkin ya. udah banyak dan Iya, iya, mengenyangkan iya. gitu. Nah, hal-hal Oke. begitu harus kita pikirin juga, maka segmen yang kita masuki adalah sebenarnya profesional pekerja ya, Iya. yang usia 27, 32 atau 35 gitu. Jadi saya pikir dengan sosok yang sebegitu, maka kita juga harus dari Joli harus memikirkan kan treatment atau pendekatan seperti apa yang memang Iya. mereka tunggu gitu. Iya. Karena kan berbeda antara yang sudah bekerja office hour kemudian berbeda dengan yang remaja Yang atau yang remaja. lebih tua gitu. Iya. Maka ya sudah kita fokus di sini dulu bagaimana mentreatment mereka dan memberikan layanan yang terbaik. Baik. Ini penjualan sistem online ya, Kang Ana? Iya, 2017 itu tadi ketika saya masih jadi tukang martabak brownies waktu itu. Joli lahir dan kemudian kita validasi 2017 masih ada di kategori food street ya, di Iya. pinggir jalan. Kemudian di 2018 mungkin tergolong nekat kami berdua ya masuk ke market industri yang food online delivery. Iya. Jadi benar-benar dari rumah waktu itu masih pakai kompor rumahan. Yang alhamdulillah perjalanannya makin hari makin dapat Bagus. antusias dari pelanggan. Kami saat ini sudah punya pelanggan. Mungkin nanti bisa teman-teman cek di food online delivery, ada Instagram. GoFood, ada GrabFood, ada Shopee Food gitu. Iya. Jadi di sana kami sudah punya pelanggan yang lumayan loyal dan membesarkan kami. Makanya dari teras rumah pun kami insya Allah akan terus memberikan layanan yang terbaik. Baik, luar biasa. Ini tanpa terasa di awal udah 14 menit kita ngobrol 14 ya. menit ya? Kayaknya baru 5 menit ya. Ya, masih ada 2 hari mana kita bisa Baik, ngobrol. Kang Anan, Yes. saya mau tanya juga. Ini Kang Anan kan juga sebagai Direktur Wilayah Indonesia Brand Activist Oke. Network Sumatera Kalimantan. Bisa Yap. cerita dulu nih, apa ini sebenarnya? Jaringan Iya. network apa? Ini sebenarnya salah satu komunitas independen yang alhamdulillah saya merasa beruntung sekali dapat kesempatan dipanggil sama komunitas IBAN namanya Indonesia Brand Activist Network, para penggerak antusias brand yang selama ini sudah tersebar di kalau saat ini mungkin catatannya sekitar 60 kota besar di seluruh Indonesia. Kami dekat dengan teman-teman pelaku usaha, Iya. berbagi energi karena tugasnya beda-beda. Ada yang melalui pendekatan edukasi, ada yang melalui pendampingan sampai ke market atau pemasarannya, sampai ke Oke. pendanaan saat ini. Jadi kegiatan kami namanya aktivis ya memang tidak menunggu siapapun, Iya. inisiatif kami. Jadi masing-masing teman-teman IBAN itu punya minimal satu aktivitas dan satu kegiatan yang memang dijalankan dan kemudian didorong untuk sama-sama bisa memberikan yang terbaik untuk pelaku usaha di Indonesia pada umumnya gitu. Baik, jadi itu ya. Ya. Jadi tugasnya memang luar biasa nih untuk Yes. kemuliaan ya pasti ya. Kita memilih kontribusi di situ sih, Mbak. Kontribusinya. Iya, Oke, baik. Baik, Kang Anan kita break sebentar ya. Oke. Ini putaran pertama. Nanti kita Kita lanjut makan ke bubur dulu kalau Oh gitu. iya, boleh. Kita break sambil nyicip bubur ya. Siap, siap. Bubur Joli di UMKM kita siang hari ini. Baik, pendengar yang mau tanya-tanya ke Kang Anan silahkan. Yang hobinya bubur nanti bisa tanya nih. Kok bisa sih resepnya apa gitu. Bocorannya dikit-dikit boleh dikasih nanti sama Kang Anan ya. Yap. Kalau banyak nggak bisa ya. Dikit aja gitu. Baik silahkan di 36997 atau channel YouTube kita di Pro 1 Palembang. Bisa kasih like atau komentar di live YouTube kita. Atau juga di WA langsung telepon di 08821 7927 9090. Baik pendengar, kita akan kembali setelah informasi yang satu ini untuk Anda. Masih bersama Palembang Bisa. Anda masih bersama Palembang Bisa. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia. Setuju. Mama, iya Randi tos di Jogja. Ini bagus pisan. Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh. Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di Banda Neira. Wah,
bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira. Bersyukur banget kita nggak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini. Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula. Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ. Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya? Aku mau beli es koko red velvetnya 1 tuh, pakai sirup, whipped cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya. Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa? Nggak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa? Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena. Tapi... Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Halo, nih. Apa ini? Untuk kamu. Hah? Uang? Katanya sepatumu jebol. Iya, tapi belum ada uang untuk beli. Ya udah, pakai uang itu aja. Hah? Yang bener. Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan? Iya, tapi... Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok. Beneran nih, makasih teman. Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini. Anda masih bersama Palembang Bisa. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih bersama Kang Anan, bubur Joli yang identik dengan bubur tanpa kuah. Kita ngobrol lagi ya. Yes, Baik, ada line telepon yang berdering. Kita coba terima dulu. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Adia. Ida. Oh, Ida. Bunda Ida. Apa kabar Ida? Iya, selamat siang Bang Anan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pencinta bubur kayaknya ya. Iya, Bunda mau nanya. Boleh? Kan Bunda mau buka, bagus ya tuh. Waduh, putus-putus nih Bunda. Menu buburan tuh boleh bagus kan untuk buka puasa ntar sore. Oh gitu, Ya, tolong baik. dong bocorannya sedikit ya. Bunda Bunda Ida di Banyu Asin ya? Ya, di Waduh, putus-putus Iya, ya. suaranya putus-putus. Signal memang Iya, dari saya- pagi. Ah, Ya, oke. Jadi nanti dijawab sama Kang Anan ya. Terima kasih. ya. Baik, yang lain silakan kita baca dulu ada live chat ini yang masuk. Ada semangat dari Bunda Puspa Kencana nih. Bubur ayamnya keren, Halo, Bunda Kang. Puspa. Semoga semakin lancar rezekinya Amin, dan banyak yang alhamdulillah. suka. Amin. Insya Terima Allah. kasih Bunda Puspa Kencana di channel YouTube. Silakan nih mau komentar di channel YouTube Persatu Palembang. Baik, pertanyaan Bunda Ida di Banyu Asin. Ini bisa nggak sih buburnya memang apa namanya untuk konsumsi saat bulan puasa? Nah, Oke, ini, ya. kalau bisa atau enggak sangat bisa sebenarnya. Sangat bisa ya. Karena memang banyak pelanggan kita yang kalau bicara momentum bulan Ramadan ya, Iya. mereka ada yang sampai katakanlah belinya itu siang atau sore hari dan kemudian untuk disiapkan saat Berbuka, betul. berpuasa. Karena paper bowl yang kita sajikan untuk konsumen dan pelanggan memang sudah microwavable. Jadi Iya. sebagian kalau tadi Mbak Nadir kan sudah lihat ada yang pisah topping. Iya, bisa Mereka yang bisa topping, ada yang gabung. buburnya aja tinggal masukin ke microwave, udah bisa diangetin lagi. Iya. Gitu. Oke. Jadi bisa Jadi banget. sangat bisa ya Yes. untuk bulan puasa. Itu Bunda ya. Bocorannya tadi bagi dong resepnya sedikit kata Bunda. nah ini berkaitan dengan resep. Yap. Gimana sih bikin bubur yang sangat empuk seperti itu? Karena kan nggak sembarang orang bisa membuat bubur yang seperti itu, Betul. Kang Anan. Rahasianya sebenarnya ada di istri saya tercinta karena Wah. memang beliau yang pegang. Kami berjibaku untuk bisa menghadirkan sebuah layanan yang sedemikian rupa sehingga bisa dianggap
valid di market Iya, gitu ya. oke. Dan ini memang tidak mudah, tapi paling tidak begini bahwa ketika kami menghasilkan sebuah resep ini kan memang berdasarkan kombinasi antara apa yang kami mau dan kemudian apa yang market mau gitu. Iya. Dan itu memang tidak mudah untuk ditemukan. Kalau bicara soal produk bubur ayam kan bicara yang sudah sebagai pendahulu sudah banyak, benchmarking kita juga banyak sekali, maka kita juga harus belajar dengan mereka yang sudah duluan Sudah lahir duluan gitu. lahir, Betul. ya. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa apa yang sudah kita lahirkan ini udah paling mutakhir sedunia akhirat gitu, dan membatasi kita untuk belajar sih. Iya, Begitu, baik. Mbak. Oke, itu ya untuk Bunda Ida di Banyu Asin. Terima kasih juga untuk Bunda Puspa Kencana live YouTube-nya. Yang lain silakan mau gabung. Ini mumpung ada Kang Ana nih. Come on, bagi-bagi kita. Kita ketemu di sini dulu. Bersama Bubur Joli nih. Baik, yang namanya bubur itu harus memang penanganan yang super sabar ya. Karena buat bubur itu lama ya. Lama banget. Lama banget sampai dia pulen seperti Iya. itu. Saya pengalaman buat bubur nggak pernah jadi gitu. Jadi pun jadi asal-asalan. Kalau jadi sih Jadi sih sebenarnya ya. Jadi. Nah ini kan kualitasnya tergantung beras dong ya. Iya. Nah gimana nih Kang Anan? Karena kan sekarang beras itu pada harganya nggak ada yang level ini lagi ya. Nah ini gimana menangani hal ini soal masalah beras dengan buburnya? Kita sudah komit dari awal ingin memberikan yang terbaik Iya. kepada pelanggan. Pelanggan. Jadi apapun kondisinya kita maunya sih kekeh ada di situ. Jadi kalau bicara gonjang-ganjing bahan baku yang terus naik di akhir tahun kemarin, kita juga sempat bukan kelimpungan lagi ya, bagaimana kita memikirkan ulang gitu. Tapi kemudian karena komitmen kita terhadap pelanggan, maka harus kita keep tetap dengan katakanlah pilihan beras yang sama, kualitas yang sama. Kita tidak mau geser mencari yang lebih murah gitu ya, kurang lebih. Karena pada intinya ya layanan prima yang ingin kita sampaikan ke pelanggan harus kita jaga. Bahan baku yang katakanlah naik Beras turun itu, ya, naik turun ya. bukan hanya beras di akhir tahun ya, semuanya. lumayan jadi pikiran sebenarnya sekali lagi. Iya. Tapi itu tadi kita masing-masing sebagai pelaku usaha, saya yakin teman-teman pelaku usaha juga sudah punya hitungan masing-masing ya, bagaimana gejolak HPP dan segala macam. Jadi kembali lagi ke dasar itu saja, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan ketika ada kondisi-kondisi yang di luar dari kebiasaan. Iya. Begitu, Mbak. Oke, nah Kang Anan, kita balik ke tema ini ya, Baik. peluang usaha bubur. Peluang ya. usaha, Nah, oke. menurut Kang Anan sendiri tahun 2024, sebesar apa sih peluang usaha bubur ayam gitu? Nah, gitu. Setelah berapa tahun menjalani 7 tahun lebih hampir ya? Ini perjalanan tahun ke-7. Tahun Insya Allah ke-7 ya? April nanti Joli akan ulang tahun. Iya. Tahun ke-7. Acara apa tuh? Masih Kita kayak lagi rahasia nyiapin, ya. biasanya paling syukuran biasa. Syukuran sih. ya, oke. Tapi kalau balik lagi ke pertanyaan Mbak Nadia, ya, Peluangnya. peluangnya seperti apa sih? Kalau saya pribadi mengamini dan meyakini bahwa Amin. saat ini potensi di industri kuliner tuh gede banget, Mbak. Iya. Kalau mengerucut ke bubur ayam sendiri, kita hitungannya mungkin kalau bicara rupiah miliaran ya per Miliaran tahun. ya. Dengan meskipun tetap dengan jumlah pelaku usaha bubur ayam yang sudah banyak sekali. Iya. Ya karena makin hari kan konsumen juga makin tumbuh, keinginan mereka juga makin banyak, dan kita fokus aja di layanan terbaiknya kita. Iya. Maka mungkin kita bisa mengurangi rasa baperan dengan kanan kiri pelaku usaha yang wah itu sudah begini, itu sudah begitu. Jadi kita mau fokus aja ke segmen yang sudah kita mau tuju. Insya Allah potensi yang di depan mata, kalau kata teman-teman, ya udah jangan sampai lepas gitu. Fokus aja di situ dulu. Dan bagaimana kita pikirkan mengembangkan saat ini gitu. Jadi Kalau- optimis ya? Alhamdulillah kalau Harus. kami optimis. Oh, Meskipun di depan mata juga tantangannya masih banyak ya. Masih banyak, Kadang-kala balik soal itu tadi, ada bahan baku, ada SDM yang keluar masuk, mungkin ada sistem yang kadang-kala harus kita evaluasi. Iya. Ya, kenapa cara-cara di 2003 atau 2002 kenapa enggak proven lagi di 2024 gitu. Jadi tantangannya masih banyak, tapi kita bicara potensinya juga jauh lebih besar sebenarnya gitu. Jadi ada karyawan juga tuh berapa orang? Alhamdulillah saat ini Joli bisa memberikan manfaat untuk teman-teman sekitar. Jadi semuanya bertujuh itu perempuan 7. dan semuanya adalah bisa dibilang tulang punggung keluarga. Alhamdulillah. Minimal ada manfaat Bisa menciptakan lapangan sesama. kerja dong ya, walaupun jumlahnya belum banyak ya Kang Belum banyak, Anan ya. belum banyak.
Perempuan semua? Perempuan semua. Memang ketika itu butuh perempuan atau memang laki-laki nggak masuk hitungan gitu? Sebenarnya kita kan melihat dari kebutuhan. Kebutuhan ya. Betul. Kita belum melihat ada sosok laki-laki yang harus kita butuhkan secara energi dan kegiatan. Jadi Cukup Kang Anan gitu ya laki-laki. Ya, saya paling ganteng di rumah. Paling cantik. Gitu. Jadi sementara kita melihat sosok perempuan yang kemudian mereka hadir dan ternyata mereka memang sangat membutuhkan posisi pekerjaan ini. Dan ya kita sih berpikir minimal bisa bermanfaat dulu lah untuk warga sekitar ya, kanan kirinya Joli. Jadi Warga mereka sekitar juga ya. Tempat tinggalnya berdekatan gitu. Di mana lokasinya? Di Sekip Bendung, Sekip tepatnya di Jalan Bendung. Bendung nomor 993. Tapi jangan berpikir ini di pinggir jalan ya. Iya. Karena ini masuk lorong Agak dan masuk. kemudian masuk lorong lagi di ujung. Sistem online tadi gimana tuh 7 karyawannya untuk menangani hal itu? Kita jadi ada 2 bagian produksi. 2 bagian yang produksi. hadir di pagi hari, kemudian shift paginya bertiga, kemudian shift siang dari Mulainya jam berapa? Open operasional jam 6:30 pagi. 6:30? Kita nutup jam 9 malam. Luar biasa. Gitu. Berarti 6:30 itu sudah bisa pesan? Sudah Ada buburnya? sudah ready. Jadi itu masaknya jam berapa tuh Kang? Ya harus pagi hari memang. Sekitar jam 3 subuh? Enggak? Ya subuh lah. Subuh ya? Oke, berarti fresh banget ya. Harus fresh. Satu hari berapa terjual Kang? Ini sampai jelimut loh nanyanya. Ya alhamdulillah kalau hitungan sudah bicara di atas 100 mangkok lah. Satu hari? Satu hari. Alhamdulillah. Dibanderol berapa satu mangkok? Ya rata-rata ada yang 20.000, 25.000 gitu, 27.000. Tapi itu udah lengkap ya? Alhamdulillah lengkap. Ada kondimen. tisunya, aku Ada lihat tisu, ada sendok. Ya ada sendok, ada kondimen, Ada kerupuknya kondimen, sangat kerupuk ini sudah ready. Semuanya fresh. punya beda sendiri kayaknya ya. Betul. Baik, ini punya beda sama yang lain ya pasti bubur Joli. Mudah-mudahan dapat Amin. perhatian khusus dari pelanggan. Jadi kalau dibuka itu aromanya tadi sempat saya mencium kayaknya enak banget gitu ya. Ini aroma buburnya. Itu istrinya mendapatkan resep itu dari orang tua atau seperti apa awalnya? Kami menyebut kalau diri kami ini sebenarnya perintis ya. Perintis ya. Betul. Jadi kalau basic kami berdua tidak ada yang bicara soal dunia kuliner. Kuliner. Jadi istri dengan sekuat tenaga ya tentunya saya juga memberikan semangat di belakang. Mungkin belakang hanya puk-puk punggung saja gitu untuk menjaga semangatnya. Iya. Katakanlah mencoba mencari resep ini berkali-kali memang tidak mudah dan kemudian kita sampai katakanlah keluar Palembang untuk benchmarking di sana ada produk bubur apa kemudian seperti apa ya, itu yang kita lakukan. Jadi yang kita lahirkan memang bukan resep dari orang tua atau turunan, benar-benar yang kita rintis sendiri gitu. Itu usaha yang kita rintis sendiri. Iya, jadi rintis sendiri ya. Yep. Resep hasil sendiri juga. Iya, betul. Luar Mudah-mudahan biasa. bisa diturunkan. Amin. Gitu. Iya, penasaran banget tuh rasanya nanti ya. Kita akan coba cicip nanti sesuai acara ya. Yes. Nanti ini biasa menjadi ajang promosi juga. Followernya udah banyak banget saya lihat Instagramnya ya, Bubur Alhamdulillah. Joli. Mudah-mudahan Alhamdulillah makin ini banyak. akan bertambah ya. Baik, kita ke line WA. Silakan yang mau bertanya langsung di line WA di 0821 7927 9090 atau juga line telepon kita di 369977 atau juga channel YouTube di Pro 1 Palembang. Baik, Kang Anan, ini ada event Food Startup Indonesia, Kementerian Pariwisata ya. Ini 4.500 seluruh pelaku kuliner Indonesia. Ini mewakili Sumatera Selatan ya? Alhamdulillah. Iya, ini kapan ini Saya acaranya? kalau diungkit kalimat itu selalu merinding karena Iya, kenapa? event ini memberikan banyak kekuatan buat Joli ya. Ketika 2019 kemudian masuk 2020 masuk ke dunia pandemi yang lumayan kalau dibilang mungkin mengganggu musibah buat kita sama-sama juga, tapi kemudian kita dikuatkan dengan ayo dong kita lakukan sesuatu gitu ya, dan kemudian kita bisa tetap semangat. Di 2020 ujung sekitar September Oktober ya, kita mengikuti ajang yang namanya Food Startup Indonesia. Food Startup Indonesia. Yes, Oke. penyelenggaranya dari Kemenparekraf RI. Iya. Ini acara tahunan yang sudah kesekian, acara yang diberikan sebagai ajang mungkin
secara simpel apa ya, kompetisi ya bagi para pelaku kuliner. Jadi ada minuman dan makanan seluruh Indonesia, dari yang katakanlah paling tradisional sampai yang paling modern, yang paling katro mungkin, yang paling sampai yang paling lihai gitu 4.500 ya. Jadi 4.500. Kemudian Joli alhamdulillah dalam perjalanan kita mengikuti progres, masuk ke 1.000 besar. 1.000 besar, di 1.000 besar aja kita udah kita masuk 1.000 besar, udah syukur alhamdulillah. Udah alhamdulillah ya. Tapi kemudian ya sudah, kita coba ikutin aja prosedur yang ada, memberikan dan menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Kemudian dapat kabar masuk 100 besar di situ. Wah, luar biasa rasanya, karena di 100 besar ini kita harus hadir di acara namanya Demo Day selama 3 hari 2 malam. Acaranya waktu itu 2020, kita harus hadir di Nusa Dua Bali. Jadi harus mempertanggungjawabkan siapa Joli. Dari keilmuan karena sudah bisnis, termasuk 100 tadi ya. Betul. Jadi kita bertemu dengan 100 brand yang ada di seluruh Indonesia. Yang kalau saya datang waktu itu ada rasa kepengen menyerah sebenarnya. Karena ada yang sudah sangat besar, sudah nasional, sudah kemitraan di mana-mana, dan kemudian kami ya sudah, ini syukur nikmat, harus diselesaikan tugasnya. Ayo kita datang ke Nusa Dua untuk mempertanggungjawabkan, karena di 2 hari pertama itu kita harus mempertanggungjawabkan, ketemu dengan para juri, pebisnis, kemudian para profesional, banyak coach dan mentor bisnis secara apa namanya, yang sudah profesional sekali gitu ya, dan ada beberapa chef nasional yang punya suara atas hal-hal kuliner dan bisa memberikan motivasi dan sampai menjadi bagian demotivator juga. Di situ mental kita juga ditempa sebenarnya, karena kan pertanyaannya kan menusuk sekali. Dari mana kamu bilang bahwa bubur ayam kamu itu enak gitu? Siapa yang bilang gitu? Jangan-jangan Anda sendiri gitu betul, kan. sampai ke finance, marketing, pola bisnisnya itu benar-benar digali. Itu yang membuat kami menyimpan banyak cerita dan bermakna sekali event itu buat kami gitu. Dan di ujung cerita, di hari ketiga masuk panggung besar, kita ada kurang lebih waktu itu di depan kementerian, karena langsung di hall ada 1.200 orang yang tampil menonton semua. kita. Waktu saya cuma 3 menit bagaimana menyampaikan narasi siapa Joli, dan alhamdulillah pulang ke Palembang membawa cerita 25 besar masuk katalog resmi di Kemenparekraf. Jadi Joli tercatat resmi di Kemenparekraf sebagai pelaku usaha yang kalau tadi dibilang mewakili Sumatera Selatan. Dan ya mewakili itu buat kami itu luar biasa. Meskipun tanggung jawabnya juga besar. Betul, karena ada beban tanggung jawab yang harus kami pikul juga, membawa nama daerah gitu ya. Meskipun pertanyaan-pertanyaan di sana juga, kenapa itu tadi kayak Mbak Dandirna, kenapa bubur ayam gitu, bukankah Palembang bicaranya biasanya pempek, tradisional, segala macam. Itu sih, itu food startup Indonesia yang banyak sekali makna buat ini kami. Berarti cerita motivasi yang luar biasa nih buat pelaku UMKM yang lain ya. Sampai hari ini saya berusaha untuk membagi cerita motivasi itu ke teman-teman. Ayo dong, bagi kalian yang punya kegiatan di kuliner, ini ada event yang secara objektif bisa menilai siapa kita dan produk kita seperti apa. Baik. Kemudian juga bubur Joli masuk dalam komunitas di Palembang. Di Palembang, kalau saya sendiri tergabung ada di TDA, Tangan di Atas, kemudian ada UB juga, UBGS Indonesia untuk chapter Palembang, ada di beberapa komunitas, termasuk ketemu dengan teman-teman penggiat juga, ada Yahruda, ada banyak sih sekali yang berarti banyak manfaat yang kita peroleh ya ketika kita bergabung dalam satu komunitas, termasuk di Palembang. Baik, kemudian juga yang pasti hal-hal seperti ini bisa ditularkan juga nih Kang Anan sama pelaku UMKM yang lain ya. Oke, karena ini banyak pembelajaran yang bisa diberikan pada mereka. Nah, seperti apa nih Kang Anan? Mungkin ada pembelajaran atau juga Kang Anan pernah memberikan pembelajaran seperti apa membuat agar UMKM yang lain itu bisa punya motivasi yang sama gitu. Iya, jadi selain daily activity sebagai tukang bubur ayam, di sela-sela katakanlah kesibukan lah ya, sebagai tukang bubur ayam, saya berinisiatif untuk berbagi energi soal belajar dan mengaplikasikan itu di kelas branding yang saya bangun di Palembang. Ada namanya brand lokal mentoring. Waktu itu kalau nggak salah ada Mas Alvin yang pernah hadir di sini. Itu salah satu founder BLM yang
kami kerjasama juga untuk melakukan itu. Dan kemudian ada kelas namanya kelas identitas. Jadi dua kelas itu saya hadirkan di Palembang untuk berbagi cerita soal bagaimana ngebangun brand dari yang fundamental dan strateginya seperti apa. Karena kenapa saya bikin ini, karena saya merasakan betul manfaatnya ketika belajar, kemudian mengaplikasikan, kemudian evaluasi. Saya pikir ini semangat bisa saya bagi ke teman-teman. Meskipun memang tidak mudah untuk bisa berbagi energi ini. Meskipun dilihat dari sisi positif, tapi ada juga yang kalau bahasa Jermannya kan, Kang waya-waya cuman jualan bubur ayam gitu, harus belajar hal-hal begitu gitu ya. Tapi buat saya sudah kita berkontribusi saja, bahwa respon akan seperti apa ya kita kembalikan ke audiens gitu. Jadi itu sebagian kesibukan tukang bubur ayam. Iya, berbagi yang pastinya, berbagi ilmu. Baik Kang, kita lanjut lagi nih Kang. Kayaknya pengalaman Kang Anan ini luar biasa. Tadi itu mewakili Sumatera Selatan, juga pernah menjadi finalis ketiga ya. Event Pertamina Festival UMKM Nusantara, ini gimana ceritanya? Itu tahun lalu. Tahun lalu 2023 baru ya? Baru. Jadi ketika ada dari pihak Pertamina mengadakan sebuah festival UMKM. Waktu itu sebenarnya saya maju mundur ikut ya gitu. Tapi kemudian saya ingin, siapa tahu saya dapat hal baru setelah 2 tahun pengalaman berjalan baru ya. Gitu ya. Kemudian ya sudah kita coba ikut. Alhamdulillah berproses. Kemudian di ujung cerita Joli bisa memberikan achievement baru ya. Juara ketiga untuk acara festival UMKM yang diadakan Pertamina. Iya. Jadi ya, alhamdulillah ada pengalaman baru juga. Pengalaman ya. Termasuk mewakili Sumsel juga. Mewakili Sumsel. Mendapat juara berapa waktu itu? Juara 3. Juara 3? Ya. Alhamdulillah. Tetap mengusung bubur Joli? Tetap ya? Yes. Oke. Anak saya sudah harus dibesarkan saat ini, maka saya bawa kemana-mana. Oke. Baik, memang bubur Joli itu memberikan berkah ya buat Kang Anan sama istri gitu ya. Baik, dan ini juga bisa meningkatkan perekonomian, salah satunya warga yang ada di sekitar jadikan karyawan tadi ya. Mereka bisa terbantukan dengan bekerja di bubur Joli ini. Baik Kang Anan, kita break lagi dulu. Nanti kita lanjut lagi sesi berikutnya. Baik pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bertanya langsung dengan Kang Anan di acara Palembang Bisa hari ini melalui UMKM kita tentang peluang usaha bubur ayam melalui Pro 1 RRI Palembang, kali informasi dan inspirasi. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Aku. Oke, silakan. Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Ya, Anda benar. Yuk kita hemat listrik. Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya hitam. Saya putih. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku, sampai akhir hidupku. Kita memang berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ya,
Palembang bisa masih selalu menemani Anda hingga dinamika olahraga Pro 3 RRI. Bersama Kang Anan, owner dari bubur ayam Joli. Belum terjawab Jolinya ya, ditahan dulu. Oke. Baik, silakan pendengar. Ini mak-mak mana nih pada kumpul? Di mana nih? Bisa siaran kita di sini, bisa langsung nanya ke Kang Anan nih tentang resep bubur ayam atau gimana sih bisa sampai tetap eksis 7 tahun, apa resepnya gitu ya. Baik, 7 tahun perjalanan waktu yang cukup lama Kang Anan. Dengan profesi bubur ayam Joli tanpa kuah. Tanpa kuah. Iya. Tadi saya sempat melihat packagingnya dibuka itu ada yang terpisah, ada yang langsung ya. Iya. Nah, kemudian itu ada racikan makan bubur tuh yang bener-bener luar biasa istimewa kayaknya. Ada campuran dagingnya kayaknya ya. Ada. Kemudian ada bumbunya, ada sausnya gitu ya. betul. Ada sendok, ada tisu. Iya. Nah, untuk packaging satu ini atau penampilan bubur Joli, dari awalnya inisiatif ini dapat dari mana gitu? Inisiatifnya ya itu tadi karena kebetulan saya tipikal orang yang sangat menyukai belajar. Iya. Maka mungkin nanti teman-teman ada yang melihat bio profile di IG saya juga, saya seorang pembelajar. Iya. Dari belajar itu kemudian saya berpikir bagaimana caranya menyuguhkan sebuah layanan yang kalau kita mau bicara elegan ya elegan tuh seperti apa. Iya. Kalau modern tuh modern seperti apa depan gitu. Hal-hal begitu yang kita coba pikirkan. Tapi kalau boleh saya cerita, sebenarnya memang Joli itu berprogres, menikmati progres sekali. Dulunya kita lahir di paper bowl yang masih kosongan sekali, masih putih gitu ya. Kemudian ada duit dikit-dikit kita coba kumpulin, kemudian progresnya yuk kita bikin stempel, saya stempelin satu-satu gitu. Kemudian sendiri tuh kerjanya? Ya masih, Oh, ya kita alhamdulillah. berdua. Iya. Kemudian pelan-pelan kita ada profit lagi, kita kumpulin, kemudian kita bikin stiker gitu ya, sebagai identitas. Lama-lama setelah terkumpul, kemudian sembari mengumpulkan itu kita berpikir bagaimana membuat sebuah baju atau kemasan yang menarik dan cocok dengan segmen market yang kita tuju. Dan kemudian kita memikirkan desainnya udah siap, duit yang dikumpulin, kemudian ketemulah satu waktu saatnya kita bikin yang printing nih. Dan kemudian ketemu. Jadi dari awal memang Joli berprogres sekali. Mungkin beda sama teman-teman yang langsung begitu lahir langsung ciamik gitu ya, langsung megah dan segala macam ya. Masing-masing punya cerita sendiri-sendiri, punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi saya sih kepengen men-trigger teman-teman pelaku usaha jangan patah semangat ketika kita lahir dalam kondisi yang mungkin biasa-biasa banget atau mungkin masih tradisional banget. Selagi kita mau belajar untuk bisa terus memvalidasi, meningkatkan produk dan layanan kita, saya yakin di tengah perjalanan kita akan menemukan jalan keluar yang lebih tepat gitu. Iya, menemukan passion kita. Passionnya betul. Oke, itu kan memang terpisah ya kayaknya bumbu atau bumbu maksudnya toppingnya ya. Oke. Itu dibanderol dengan harga Rp25.000 dan Rp20.000. Kalau untuk open ordernya itu seperti apa pesanannya Kang Anan? Kalau open order ya selama melalui ini WA atau kalau selama ini dari pelanggan lebih banyak online food delivery. Jadi menggunakan ada GoFood, ada Shopee Food, ada GrabFood gitu ya. Tapi selain itu juga selama ini alhamdulillah Joli itu sudah dipercaya di beberapa corporate untuk bisa hadir di acara-acara resmi, mereka, meeting, kemudian ngumpul ya sebatas ngumpul rekan-rekan kerja gitu. Jadi biasa Joli mendapatkan kepercayaan itu di beberapa pihak. Dan kalau untuk cara order sebenarnya sih mudah ya, tinggal menghubungi di WhatsApp. Kemudian nanti kita akan respon, kita coba akan persiapkan kebutuhannya seperti apa, di jam berapa. Karena kalau tadi secara operasional sebenarnya 6.30 kita open untuk para pelanggan. Tapi kalau bagi para corporate biasanya ada yang saya maunya 5:30 sudah di kantor atau jam 6 sudah di kantor kita siapin juga. Itu gimana sih ongkirnya bla 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 gitu? Kalau yang di GoFood, GrabFood itu biasanya ongkir sudah ditanggung terhitung di aplikasi. Tapi kalau untuk yang corporate biasanya kita ada beberapa katakanlah ada beberapa penyesuaian. Oke. Untuk corporate ya beda sama individu yang mesan. Kemudian ini biasanya bubur itu kan mau dinikmati hangat tuh. Hangat. Kalau dia dingin nggak seru makannya. Ya mungkin bedanya salah satunya adalah itu tadi saya bicara bahwa Joli punya packaging yang memang salah satunya kalau emang di kantornya atau di rumahnya ada microwavable dan harus
ditunda makannya, Ditunda maka makannya? dia bisa dimasukkan ke microwave untuk dihangatkan. Tidak masalah ya? Nggak masalah. Tidak mengurangi rasanya? Betul. Tidak ada yang Alhamdulillah, baik. Kalaupun dimakan dingin juga enak kayaknya ya? Alhamdulillah sih selama ini responnya mereka positif sekali gitu. Ada yang itu tadi, ada yang beli siang untuk dimakan sore, ada yang seperti itu. Iya, apalagi ini kan kalau bubur orang-orang yang punya masalah pencernaan ini sangat baik sekali untuk dikonsumsi. Nah ini mungkin salah satu marketnya juga nih, Kang salah Anan. satu marketnya Joli ya mereka yang apa ya katakanlah dalam kondisi sakit misalnya gitu ya, mereka ketemu dengan aroma Joli itu mereka cocok, ada nafsu makan. Ada nafsu makan ada timbul, kegairahan gitu. iya. Akhirnya Itu mau yang makan, yang kita tadi nggak juga mau makan. happy dan terharu sih gitu bisa memberikan itu buat mereka. Iya, karena membuat orang-orang menikmati sesuatu itu luar biasa kita gampang. bahagianya ya. Oke, kemudian ini bubur Joli sudah mendapatkan label apa aja nih biar pendengar tahu nih. Oke, saat ini secara legalitas masuk ke PIRT, sedang kami siapkan untuk like hygiene dapurnya dan naik ke halal. Itu yang sedang kami siapkan karena kita sedang menyiapkan satu area tempat produksi baru. Iya, untuk itu sebagai meningkatkan syaratnya layanan. ya. Betul. Jadi kita sudah bicara sama teman-teman yang mengerti di poin-poin itu, maka kita sedang menyiapkan itu dan mudah-mudahan bisa tereksekusi di tahun 2024. Iya, karena menurut informasi juga 2024 ini seluruh MKM harus terus menggunakan atau meletakkan label halal ya. Halal, betul. Bulan Oktober terakhir ya Oktober 2024. Nah itu berbayar atau seperti apa sih Kang Anan nanti ini prosesnya? Kalau proses saya juga sedang harus diskusi dengan orang-orang yang lebih tahu. Iya, di sisi mudah-mudahan itu ya. Mudah-mudahan mungkin ada katakanlah kontribusi dari pemerintah, pembagian subsidi dan segala macam. Saya juga belum tahu. Tapi saya sedang fokusnya ya sudah kita sebagai pelaku menyiapkan yang terbaik. Apa yang menjadi syarat dan ketentuannya kita coba ikuti dulu. Gitu dulu. Baik, mudah-mudahan ini akan terwujud tahun 2024 ya. Mudah-mudahan ini sudah berjalan di pertengahan Januari. Nah, inovasi dari bubur Joli 2024 ke depan seperti apa nih? Mungkin ada yang mau diinovasi lagi nih, Kang? Bicara inovasi memang karena kita sudah dari 2019-2020 kita sudah menemukan positioning brandnya kita sendiri, maka kita mau fokus aja ke layanan yang bicaranya soal kepraktisan. Bagaimana Joli bisa memberikan rasa nyaman dan praktis bagi para pelanggannya sehingga mereka ketika menikmati bubur ayam dan produk kita tuh tidak harus lagi mencari itu sendoknya di mana gitu, di dapur atau di kantor kan biasanya kan ada hal-hal yang keterbatasan ya. Ada yang punya dapur, ada yang enggak gitu. Ada yang kepengennya disajikan cepat dan sebagainya. Maka kita berpikirnya kalau orang-orang kantor itu treatmentnya harus seperti apa. Ya itu yang harus kita lakukan. Inovasi ke depan ya. Betul, pendekatan itu ke mereka. Baik. Ini ada Pak Antoni bertanya lewat WA. Terima kasih ya Pak Antoni. Iya, selamat nih untuk pemenang kontes kuliner. Terima kasih ya. Di mana ya? Pak Antoni di Palembang, tapi nggak tahu alamatnya di mana nih. Pokoknya di Palembang nih biasanya. Jadi selamat nih UMKM Food, semangat terus. Terima kasih. Kasih ini 4 loh. Coba terus menerus menemukan makanan kuliner yang belum ada. Istilahnya kreatif yang seperti saat ini yang lebih baik. Jadi bubur ayam Joli paling enak, the best. Wow. Terima kasih. Berarti Pak Antoni udah pernah nyicip nih. Kalau dari kalimatnya berarti sudah. Sudah kayaknya. Karena dia merasa bubur ayam ini paling enak. Kalau orang sudah bicara enak itu berarti sudah pernah mencicipnya ya. Ada pengalaman tersendiri. Ayo dong Pak Antoni, kapan nih nyicip pertama kali bubur Joli nih? Enggak cerita tadi di sini ya. Makasih ya Pak Antoni semangatnya. Ya ini luar biasa nih, ada support dari Pak Antoni, pendengar setia kita nih, walaupun dia selalu lewat WA. Oke, nanti kapan-kapan Pak Antoni bisa lewat telepon kita ya di WA 0821 727 9090. Baik, jadi memang bubur ayam ini saya pribadi juga suka karena memang bubur ayam itu ngunyahnya nggak sulit gitu ya. Mau pakai kuah, mau nggak pakai kuah juga enak. Apalagi toppingnya seperti toppingnya bubur Joli ini enak banget gitu ya. Jadi ada seperti kayak racikan yang memang istilah kata orang tuh beda lah dari yang lain ya. Beda dan khas dari kita. Dan khas ya. Nah cita rasanya tadi memang luar biasa. Ini bumbu-bumbunya memang alami ya? Alami. Dari bumbu dapur. Kaldu semuanya alami. Itu semuanya istri yang membuat? Ya, kalau meracik iya sih, kalau membuat itu tadi mungkin salah satu manfaatnya hadirnya dengan Joli, kita jadi kerjasama dengan banyak pihak. Jadi kayak tukang ayamnya, tukang
bawang gorengnya dan segala macam, ya kita gunakan masyarakat sekitar, keluarga sekitar. Oke. Nah, ini bahan untuk packagingnya ini bahan dari apa nih, Kang Anan? Kalau ini aman ya untuk aman, dikonsumsi ya? Iya aman. Baik, jadi tidak masalah ya. Sudah food grade ya. Sudah food grade ya, termasuk yang memang ramah lingkungan lah ya. Iya. Baik, karena ini udah di penghujung, saya mau tanya Joli tadi apa nih? Ini saya penasaran dari tadi menunggu mau dijawab. Joli Ada ini kuisnya ternyata. ada kuis, ada singkatan atau ada sejarahnya dengan nama Joli? Joli itu makna yang kami coba sematkan, kami berdua pikirin dan kemudian kita coba lekatkan sebagai sebuah nama. Memang ada banyak pihak termasuk teman-teman juga, Kang, Joli itu anak lu ya gitu. Sebenarnya sih bukan ke sana, karena sebenarnya awal mula Joli itu sebagai representatif dari personality brand yang kita lahirkan, dan kemudian ada makna yang kita sematkan mewakili sebuah harapan. Jodoh lidah, itu Joli. Oh, Joli, jodoh lidah. Yes. Oh yes. Gitu. Jadi bukan nama anak ya. Bukan. Kebanyakan UMKM suka nama anak. Biasanya gitu. begitu. Nama tempat tinggal seperti kemarin. Ini jodoh lidah. Jodoh lidah. Joli. Sangat mudah ya untuk diingat dan ya. itu sudah kita daftarkan ke Ada hak patennya sudah ya. Ada hak mereknya ya. sudah kita ada 3 kelas yang kita lindungi untuk anak kami. Baik. Oke, Mas Anan, kita bicara soal perhatian dari pemerintah ya. Ya. Nah, ini kan namanya UMKM kan jadi nomor 1 tuh sekarang. Betul. Perhatian pemerintah bahkan bisa ini sedang jadi rebutan. Ya, rebutan. Kemudian tanpa UMKM perekonomian Indonesia saat corona nggak ada artinya ya. Karena UMKM ini benar-benar bisa eksis, bisa bertahan di tengah badai atau waktu itu badai pandemi. Betul. Tetap sampai sekarang. Ya. Nah, gimana nih Kang Anan kalau kita bicara soal perhatian dari pihak pemerintah sendiri? Sudah ada pemerintah menurut saya sudah sangat banyak memberikan ruang ya. Support untuk UMKM. Iya. Kadangkala mungkin kitanya sebagai pelaku usaha yang mungkin luput dari kesempatan itu. Karena kan sudah banyak ruang yang dibuka sama mereka, kemudahan untuk daftar merek, kemudahan untuk daftar legalitas dan segala macam. Itu sebenarnya ruang yang sudah dibuka sama pemerintah dan sebagai wujud kontribusi dan support yang luar biasa. Jadi bukan hanya dari pemerintah, saya pikir dari kita sebagai pelaku usaha juga harus bisa melek gitu ya. Ada hal-hal apa yang kita butuhkan, kita coba cari. Jangan apa-apa kita mau dijejelin terus gitu. Jangan apa-apa kita mau disuapin terus. Kita juga harus aktif untuk mencari dan bekerja sama dengan banyak pihak, dan kemudian mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan sama pemerintah kita bisa menikmati sesuai dengan porsinya gitu. Bahwa kita saat ini sedang butuh legalitas di sisi PRT misalnya. Ya sudah, kita coba cari itu dulu. Kemudian kita tingkatkan layanan, kemudian kita menaikkan kebutuhannya. Oh, kita belum ada merek nih. Mungkin ada institusi yang bisa membantu dan bahkan mempermudah, dan bahkan ada pihak-pihak yang memberikan secara teknis tuh pendaftaran pembayaran itu gratis gitu ya, dan itu ada yang begitu. Maka kita yang sebagai pelaku usaha yang benar-benar harus aktif sih mencari peluang-peluang. Tinggal dari UMKM-nya ya. Kalau perhatian dari pemerintah sudah luar biasa ya. Sudah banyak, sudah maksimal. Mungkin sudah overload lah bahkan gitu. Banyak sekali gitu. Banyak sekali yang sudah diberikan oleh pemerintah buat pelaku UMKM. Baik, Kang Anang, ini sudah mau nutup siaran kita di penghujung acara kita. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih, sekaligus motivasi buat pelaku UMKM. Silakan Kang Anang, mungkin ada himbauan atau motivasinya. Saya menyoroti satu hal, bahwa dalam membangun sebuah brand memang bukan hal yang mudah. Tapi saya mungkin sekedar mengingatkan, bukan poin yang impossible untuk dilakukan. Tergantung sama kita sendiri, bagaimana kita mau komit dengan apa yang sudah kita lahirkan. Kalau kita sudah melahirkan anak yang namanya Joli, ya ayo kita besarkan dengan harapan yang sudah kita sematkan di sana. Jangan biarkan dia besar sendiri, kemudian kita leha-leha, ya sudah sih, udah jualan, udah laris gitu, dan kemudian kita tidak melakukan inovasi, apakah belajar ulang, apakah tata ulang, apa penyesuaian ulang dan segala macam. Yang satu poin yang sering masih dilupakan sama teman-teman tuh sisi evaluasi. Saya kepengen ngingetin ke teman-teman, yuk kita sama-sama evaluasi. Mungkin bisa per kuartal atau per semester gitu ya. Masing-masing punya cara, tapi paling tidak ada evaluasi. Apakah cara-cara yang sudah kita lakukan di kemarin hari cocok dengan atau relevan dengan kondisi yang saat ini, atau kita harus
menyesuaikan sesuatu dalam kondisi-kondisi apa. Maka itu sebagai pengingat bersama. Sebenarnya bukan hanya ke mereka, saya juga seperti itu. Kami di Evaluasi internal ya. melakukan itu secara periodik ya, Iya. sehingga kita bisa memberikan layanan yang lebih maksimal di kemudian hari. Mungkin itu dulu, Mbak Nadia. Baik, terima kasih. Itu bukan itu dulu, kayaknya banyak banget sudah motivasinya buat Amin, kita mudah-mudahan. untuk MKM. Jadi intinya adalah evaluasi terus ya. Ya. Dan jangan pernah untuk berhenti untuk inovasi, itu yang pasti. Terima kasih Kang Anan, sukses ya. Sama-sama, Mbak Nadia, Mudah-mudahan dan di tahun teman-teman 2024 akan punya tempat sendiri nanti bubur Joli, insya Allah ya akan terwujud. Itu hal yang sangat besar sekali, cita-cita yang akan diwujudkan ya. Terima kasih, sukses. Semoga semakin banyak pelanggannya, Amin. semakin bermanfaat buat masyarakat, Sama-sama, dan sukses bisa untuk menciptakan RRI perekonomian keluarga buat masyarakat yang Amin, pasti. mudah-mudahan. Terima kasih banyak ya Kang Terima Anan. kasih banyak untuk yang sudah mengikuti kita 1 jam terakhir ya. Iya betul, untuk Pak Antoni juga Bunda Ida tadi ya, dan semua pendengar kita. Terima kasih Kang Anan, sukses selalu. Iya, terima kasih. Semoga selalu sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dialog kita Palembang Bisa baru saja kita akhiri bersama Kang Anan, owner dari Bubur Joli, bubur ayam Joli tanpa kuah, yang sudah kita ajak ngobrol selama hampir 60 menit melalui Palembang Bisa seputar UMKM. Semoga dengan dialog kita ini akan membuka wawasan kita, memberikan motivasi buat semua pelaku UMKM harus tetap bersemangat, maju terus, pas pantang mundur untuk usahanya ke depan nanti. Semoga sukses selalu untuk semua pelaku UMKM di Kota Palembang. Saya Nadia bersama rekan Suni pamit di acara Palembang Bisa. Semoga penuh manfaatnya, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Palembang Bisa.